Kasus ini terjadi pada tahun 1929. Walau sudah terjadi sebelum kita lahir, paling tidak kasus ini menarik untuk dibahas. Atau mungkin di sini sudah ada yang lahir di tahun segitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita akan mengawali cerita ini dengan berkenalan dulu dengan seorang pria bernama Charles Davis Lawson, berusia 43 tahun. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Fanny Mannering berusia 37 tahun. Mereka dikaruniai 8 orang putra dan putri. Dari sini Mia akan sebutkan nama-nama buah hati mereka, disertai usia saat kejadian itu terjadi. Yang sulung bernama Arthur, berusia 19 tahun, Mary berusia 17 tahun, Carrie 12 tahun, Mabel 7 tahun, James 4 tahun, Raymond 2 tahun, dan si mungil bernama Mary Lou berusia beberapa bulan. Sedangkan putra ketiga mereka bernama William telah meninggal dunia. Ia lahir pada tahun 1914 dan meninggal karena sakit pada tahun 1920. Sejak menikah, Charles mengikuti jejak adik-adiknya untuk pergi ke Germantown, Carolina Utara, Amerika Serikat, dan menetap di sana bekerja sebagai petani tembakau yang menyewakan jasanya. Saat itu ia belum memiliki lahan sendiri, untuk itu ia bekerja pada seorang juragan. Di sisi lain, Fanny sebagai istri berbagi tugas dengan suaminya. Ia akan menyiapkan makanan enak untuk dinikmati keluarga tercinta. Fanny yang jago membuat kue, harumnya selalu menggugah sampai kepada tetangga. Charles akan pergi pada pagi hari. Kadang ia juga pergi di malam hari untuk mengecek kebun tembakau. Kadang ia juga mengajak serta anak sulungnya dan mereka akan bercengkrama seharian sambil menikmati secangkir teh hangat. Dan karena ketekunannya dalam bekerja, ia mampu mengumpulkan uang sehingga berhasil membeli tanahnya sendiri di Brook Cove Road. Tanah yang luas dan digunakan untuk membangun rumah juga ladang pribadi. Tentu bayangan masa tuanya menari-nari di otaknya. Tak sabar melihat cucu-cucunya berlarian di sana mengelilingi sebuah pohon tua. Kebahagiaan yang dinilai itu rupanya terlihat dari luar saja. Kita tidak tahu apa yang disembunyikan keluarga itu di balik tawa canda mereka. Hingga peristiwa mengejutkan akan menggemparkan masyarakat desa di saat Natal yang dingin. Selayaknya orang-orang yang menyambut hari Natal, di mana musim menjadi dingin dan bersalju. Semua orang bersuka cita mengharap Santa datang memberi hadiah. Fanny membuat kue kismis, di mana kue tersebut sudah matang dan masih berada di panggangan ketika Charles tiba-tiba mengajak mereka sekeluarga pergi ke kota untuk melakukan sesi pemotretan, juga membeli baju baru. Nah, ini adalah foto keluarga mereka. Jelas di tahun tersebut bukan foto berwarna seperti foto close-up kalian ya. Namun yang mencurigakan, kenapa tidak ada wajah gembira satupun? Setelah selesai melakukan sesi pemotretan, mereka kembali pulang untuk menyantap kue kismis buatan ibu mereka. Si kecil yang riang gembira tak sabar mencoba baju baru dan lari ke sana ke sini bernyanyi tanpa ada beban. Namun berbeda dengan raut wajah si ayah. Sesampainya di rumah, Charles menyuruh Arthur untuk pergi ke rumah rekannya. Awalnya Arthur malas, namun ia tak berani membantah. Tak dijelaskan untuk apa Charles menyuruh Arthur. Singkat cerita, diam-diam Charles mengambil senapan miliknya. Saat itu hari masih siang. Fanny dan semua anggota keluarganya sedang sibuk masing-masing. Tak tahu jika maut sudah mengintai dari balik dinding. Entah apa yang dipikirkan Charles saat itu. Ia keluar kamar dengan menenteng senapan, dan pertama kali yang ia lihat adalah Carrie dan Mabel saat mereka hendak pergi ke rumah paman dan bibinya. Charles keluar lalu menunggu mereka di balik gudang penyimpanan tembakau, dan setelah keduanya melewati gudang tersebut, Charles menarik pelatuknya dan terdengarlah suara letusan yang menandakan jika keduanya telah tiada. Setelahnya ia memasukkan kedua tubuh tersebut ke dalam gudang. Kemudian ia kembali ke dalam rumah dan menetap seluruh anggota keluarganya, kecuali Arthur yang tadi telah ia suruh keluar rumah.
Bahkan Mary Lou yang masih berusia 2 bulan tak luput dari serangan ayahnya. Di sisi lain, tetangga telah mendengar suara letusan itu berkali-kali dari arah rumah keluarga Charles. Namun mereka takut akan terkena sasaran. Mereka hanya diam sembari menunggu sheriff desa yang mungkin akan berkeliling dan melihat situasi mendebarkan ini. Sementara itu, Charles yang berhasil melakukan hajatnya, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, Arthur yang sampai di gerbang rumah ditahan oleh tetangga mereka dan menyuruhnya untuk memanggil polisi. Lantas setelah menunggu beberapa waktu, petugas kemudian menyisir lokasi untuk mencari pelaku yang disinyalir masih berada di area kediaman Lawson. Tentunya mereka tidak mengetahui jika pelakunya adalah kepala rumah tangga itu sendiri. Tak butuh waktu lama bagi para petugas melihat jasad seluruh keluarga Lawson, termasuk sang ayah. Dari sini mereka mengetahui jika pelakunya adalah sang ayah itu sendiri. Berita tentang tragedi keluarga Lawson menyebar luas ke masyarakat. Walau saat itu belum ada internet, namun berita cepat menyebar melalui radio dan surat kabar. Hanya menyisakan satu orang, yaitu Arthur si anak sulung. Mungkin Charles sengaja tidak menargetkan Arthur karena untuk meneruskan silsilah keluarga mereka. Ini tentu saja membuat Arthur menjadi terguncang. Bayangan senyum adik-adiknya masih tergambar jelas, apalagi baju baru mereka masih belum sempat dipakai. Misteri menyelimuti tentang alasan Charles menghabisi seluruh keluarganya. Hingga pada tahun 1990 terbitlah sebuah buku, di mana dalam buku tersebut menjelaskan tentang rumor mengenai keluarga Charles Lawson. Penulis mendapat telepon dari seseorang yang bernama Stella Lawson, yang merupakan keponakan dari Fanny Lawson. Stella menceritakan saat ibunya pernah membicarakan tentang Mary Lawson, yang berhubungan incest dengan ayahnya sendiri. Hal itu diketahui Fanny setahun sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi, atau tepatnya pada tahun 1928. Saat itu Mary masih berusia 16 tahun. Rumor ini yang membuat masyarakat percaya jika Charles ingin menutupi rahasia tersebut. Teori ini ditambahkan lagi pada tahun 2006 dalam buku yang berjudul The Meaning of Our Tears, diterbitkan oleh penulis yang sama di tahun 1990 sebelumnya. Ia mendapat informasi lagi dari teman dekat Mary Lawson yang bernama Ella May. Ia mengungkap jika beberapa minggu sebelum hari Natal di tahun 1929, Mary bercerita bahwa ia tengah hamil oleh ayahnya sendiri. Fanny sang ibu pun mengetahui hal ini. Kemudian itulah yang membuat masyarakat mengira bahwa benar-benar Charles membantai keluarganya sendiri untuk menutupi rahasianya. Sedangkan teman dekat yang termasuk keluarga Lawson sebenarnya mengetahui beberapa alasan serius di baliknya, namun mereka enggan menceritakannya lebih lanjut. Nah teman-teman, tak lama setelah tragedi itu, adik dari Charles Lawson yang bernama Marian Lawson membuka rumah mereka sebagai objek wisata misteri dengan tiket masuk seharga 25 sen untuk setiap pengunjung. Kue yang dipanggang Fanny dan putrinya pada hari Natal turut dipajang sebagai bagian dari rute tur rumah itu. Pernah terjadi kejadian unik ketika kue bertabur kismis itu diambil oleh tangan-tangan pengunjung yang nakal. Karena itulah kue tersebut dimasukkan dalam kaca dan dipajang hingga beberapa tahun kemudian. Rumah tersebut bisa disebut sebagai museum, karena seperti kalian lihat, banyak artefak atau benda milik keluarga Lawson, seperti foto keluarga, foto mereka di peti matinya, foto mobil jenazah, hingga 2 kliping koran yang memberitakan tragedi ini hingga tersebar luas ke pelosok negeri. Museum ini adalah sebuah dedikasi tragedi Lawson Family yang menyedot perhatian publik kala itu. Keluarga Lawson dikuburkan dalam area pemakaman pribadi dan pemakamannya dihadiri oleh sekitar 5.000 orang. Batu nisan untuk Charles ada simbol kotak dan kompas, menunjukkan bahwa Charles pernah menjadi seorang Freemason atau anggota dari sebuah organisasi. Sementara makam keluarganya yang lain berjejer berhadapan. Pada tahun 1945, Arthur Lawson meninggal dunia akibat kecelakaan motor. Ia meninggalkan seorang istri dan 4 putra-putrinya.
Arthur meninggal pada usia 35 tahun. Seorang YouTuber merekam video di pemakaman keluarga Lawson pada tahun 2021 lalu. Mereka menemukan ada kiriman bunga berwarna merah yang masih segar di atas pusara. Hingga saat ini, misteri keluarga Lawson sangat menarik perhatian bagi kalangan masyarakat. Begitulah kurang lebih rangkuman tragedi hari Natal tahun 1929 yang terjadi di Carolina Utara, Amerika Serikat, di mana rumah itu dijadikan objek wisata misteri. Seandainya zaman dulu udah ada YouTube, pasti rumah itu udah jadi jujukan para YouTuber dengan konten misteri ya teman-teman. Siapa nih yang sering mengunjungi rumah seperti ini? Kalau Mia nggak usah deh, mending tidur aja sama nonton YouTube-nya kalian. Sampai sini dulu video Mia kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu, bye!